Anak ini menemukan buku terlarang di dalam peti tua. Begitu dibuka, angin bertiup kencang. Serangkaian kejadian aneh muncul. Pertama, ia menemukan tikus di kasurnya. Kedua, rambut kakak perempuannya terlilit di ranjang. Ketiga, saat ia membawa buku itu ke taman, sesuatu tak terlihat. Jangan lupa like, subscribe dan komen, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, biar tidak ketinggalan updatean video lainnya. Mengejarnya. Jared langsung balik ke kamar rahasia. Ia memancing penunggu ruangan itu dengan biskuit dan madu. Benar aja, biskuit itu dimakan peri kecil bernama Whitward. Peri itu bisa hilang dan muncul lagi. Ia marah karena Jared mencuri buku terlarang. Tubuhnya jadi hijau. Jared ngasih madu lagi. Whitward balik lagi ke tubuh asli. Ia menyuruh Jared menjaga buku itu dari goblin. Ia memberi batu khusus yang bisa melihat goblin yang lagi menculik Simon. Jared buru-buru mengejarnya. Ternyata Simon dibawa ke markas goblin. Jared kemudian membebaskan babi yang juga ditangkap oleh goblin. Berdua, mereka berencana menyelamatkan Simon. Tapi Simon dibawa ke pimpinan goblin Mulgarat. Mulgarat minta buku terlarang pada Simon. Para goblin kemudian menggeledahnya. Tapi buku itu nggak ada. Mereka melepaskan Simon. Simon langsung memarahi Jared yang mengambil buku itu. Para goblin jadi melihat buku itu di tangan Jared. Mereka langsung dikejar. Kaki Simon digigit. Tapi mereka selamat ketika masuk lingkaran pembatas. Para goblin kemudian menyerang Mallory. Jared memberikan batu ajaib. Mallory akhirnya menyerang goblin dengan pedangnya. Tapi para goblin kembali ke rumah itu dengan pasukannya. Api dikobarkan. Jared dan Mallory akan membakar buku terlarang. Para goblin panik. Bahkan pemimpinnya datang tapi nggak bisa nembus lingkaran pembatas. Para goblin ngajak damai. Minta buku itu nggak dibakar. Tapi Jared tetap membakarnya. Anehnya, api tiba-tiba padam dan bukunya nggak kebakar sama sekali. Mereka akhirnya memutuskan untuk menemui Bibi Lucy, anak dari pembuat buku itu. Simon kemudian mengalihkan perhatian para goblin. Sementara Jared dan Mallory keluar diam-diam. Tapi mereka ketahuan. Para goblin mengejarnya. Mereka masuk ke jalur bawah tanah. Namun para goblin mengendus dan mengejarnya. Tiba-tiba seorang troll menggali dan masuk ke jalur itu. Jared dan Mallory buru-buru kabur. Troll terus mengejar dan menangkap Jared. Mallory membutakan satu mata troll. Mereka berhasil keluar. Tapi troll mengikutinya. Untung sebuah mobil menabraknya. Jared dan Mallory selamat. Di rumah, Simon membuat banyak saus tomat untuk melawan goblin. Mallory dan Jared menemui Lucy. Ternyata Lucy berteman dengan banyak peri. Lucy kaget melihat buku yang dibawa Jared. Mereka langsung sembunyi. Lucy menceritakan semuanya. Dulu, ayahnya membuat lingkaran pelindung di halaman rumah. Tapi Lucy kecil malah bermain-main di situ dan ditarik goblin. Ayah Lucy menyelamatkannya, tapi malah diculik para peri. Sejak itu, ayah Lucy nggak pernah kembali sampai ia kini berusia 80 tahun. Lucy bilang mereka harus menemui ayahnya. Tiba-tiba goblin muncul dan merobek halaman buku. Mereka akhirnya tahu caranya menembus lingkaran pelindung rumah. Bocah ini membaca mantra di buku terlarang. Ternyata mereka memanggil seekor burung raksasa. Ketiganya kemudian menaiki burung itu untuk mencari Arthur, si penulis buku terlarang. Mereka menembus awan, lalu terbang menukik dan menembus gunung es. Akhirnya mereka bertemu Arthur, yang tidak menua padahal usianya 125 tahun. Ternyata selama ini Arthur disembunyikan peri di tempat rahasia. Jared minta Arthur menghancurkan buku itu, agar goblin berhenti mengganggu mereka. Tapi begitu dibuka, ternyata itu bukan buku yang asli. Jared minta tolong pada Arthur. Tapi ternyata Arthur nggak bisa ngapa-ngapain. Arthur menyuruh Jared pulang. Ia kemudian mengalihkan perhatian para peri dengan buku palsu. Sementara Jared lalu memanggil burung raksasa. Jared dan kedua saudaranya berhasil kabur dari situ. Sampai di rumah, ternyata para goblin sedang menyebar ramuan pembuat lingkaran pelindung. Ibu mereka datang. Jared dan yang lain masuk ke mobil dan menabrak para goblin. Ibu mereka minta penjelasan. Tapi Jared, Simon, dan Mallory sibuk. Ibu marah, tapi melihat Whitward dan ketakutan. Jared langsung memperlihatkan para goblin kepada ibunya. Mereka kini gotong royong melindungi rumah itu. Bulan purnama bercahaya. Lingkaran pelindung rumah terbuka. Para goblin menyerbu rumah itu. Karena sudah dilindungi, mereka nggak bisa masuk dari jendela. Tiba-tiba mereka muncul dari lantai rumah. Satu keluarga ini jadi sibuk karena goblin akan nyerbu rumah mereka. Bulan purnama bersinar. Saat itulah lingkaran pelindung rumah terhapus. Para goblin langsung nyerbu, tapi pintu dan jendela nggak bisa ditembus. Mereka manjat rumah. Keadaan tiba-tiba sepi. Ternyata mereka mau masuk lewat lantai rumah. Semua orang sibuk menginjak dan menyemprot saus tomat. Tapi jumlah goblin terlalu banyak. Mereka dipukul mundur. Tiba-tiba dari bawah piano muncul raksasa pemimpin goblin. Mereka kabur ke ruangan lain. Tapi Simon punya rencana. Mereka masukin saus tomat ke oven. Ketika goblin masuk ke dapur, api dinyalakan. Tiba-tiba
Boom! Seluruh goblin musnah terkena saus tomat. Jared dan yang lain keluar dari persembunyian. Mereka berhasil. Tiba-tiba ada suara dari pintu. Ternyata ayah mereka datang. Tapi Jared curiga dan ngetes ayahnya. Jawaban si ayah salah. Jared menusuknya. Ternyata itu pemimpin goblin yang nyamar jadi ayahnya. Dia minta buku terlarang. Mallory pun terlempar. Jared kabur naik lift kecil. Raksasa berubah jadi ular dan ngejar Jared. Witward mencoba membantu tapi terlempar. Jared lari ke atap rumah. Ular berubah lagi jadi goblin. Jared susah payah manjat atap, sementara raksasa makin dekat. Saat Jader sampai di puncak atap, dia menusuk raksasa itu. Tapi Jared tergelincir dan tergantung di atap. Ia ngelempar buku itu. Raksasa berubah jadi burung dan nangkep buku itu. Tiba-tiba dimakan babi pemakan burung. Begitulah film selesai. Sampai ketemu di film seru berikutnya ya.